Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ibu profesional dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Hilda Kumala Swasti. Saya dari Ibu Profesional Asia yang berdomisili di Malaysia. Hari ini kami masih ingin menyambung lagi dari live series yang kita adakan dari Ibu Profesional Asia. Kami ingin berkontribusi untuk ulang tahun Ibu Profesional yang ke-9. Nah, hari ini kita akan berbagi dengan para narasumber kita dari 5 negara. Ya, kita ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua tentang kehidupan di luar negeri. Topik hari ini kita masih berbicara tentang hari ini kita masih prihatin ya sahabat semuanya, kita masih merasakan pandemi COVID-19 dimanapun berada. Semua negara masih banyak yang berjuang dengan COVID-19. Nah, pada kesempatan ini 1 jam ke depan izinkan saya bersama teman-teman saya dari 5 negara ini untuk update COVID-19 di 5 negara. Yang pertama ada dari Singapura. Saya akan berbicara dengan sahabat saya yang pertama yaitu Kakak Endang Prasdianti. Beliau biasa kita panggil dengan Teh Dian. Nah, itu di sebelah kanan ya, ada fotonya Teh Dian kan dari Singapura. Beliau ini adalah ibu dari 2 putri yang berdomisili di Singapura sejak 2003. Udah 17 tahun ya di Singapura. Nanti kita akan ngobrol dengan Teh Dian. Teh Dian ini sangat aktif berorganisasi di Ibu Profesional. Beliau bahkan pernah menjadi leader di Ibu Profesional Asia. Saat ini mendapat amanah sebagai wali kota Hexagon City. Dan beliau juga berkontribusi nih menulis di buku antologi perdana Ibu Profesional, Institut Ibu Profesional. Baik, yang kedua nanti di sebelah kiri itu ada Kakak Wafi Askia atau biasa kita panggil Kak Kia. Beliau berdomisili juga di Malaysia sama dengan saya. Beliau saat ini memiliki 1 putri, aktif di bidang keagamaan. Beliau juga blogger, content writer, dan juga penulis. Beliau menyelesaikan hafalan Quran 30 juz pada tahun 2015. Masya Allah. Nah, saat ini beliau juga sedang berusaha menyelesaikan buku ke-20-nya sebelum akhir tahun. Kita doakan ya, nanti kita akan berbincang dengan Kak Kia. Kemudian berikutnya, ada Kakak Tami itu yang di ujung kanan bawah. Ada fotonya kan? Kak Tami dari Bahrain. Beliau adalah ibu dari 2 anak. Beliau menyelesaikan studinya S1 dan S2 di Malaysia juga. Sempat tinggal di Jepang dan saat ini berdomisili di Bahrain. Beliau menyukai kegiatan seperti menulis, traveling, dan memiliki ketertarikan dengan isu-isu lingkungan. Kemudian ada Kakak Heni Ratri Estining Tias yang kita biasa panggil dengan Kakak Ratri. Nah, Kakak Ratri ini adalah ibu dari 2 orang anak yang berdomisili di Thailand. Beliau mendalami ilmu teknologi pangan dan memiliki ketertarikan dengan nature study, zero waste, minimal living, healthy cooking, home-based learning, dan juga prophetic parenting. Masya Allah ya hobinya ya. Kemudian ada Kakak Wiwi di Jepang. Nah tuh yang di tengah kan ada Kakak Wiwi. Kakak Wiwi ini beliau lahir di Cianjur, sempat tinggal juga di Timor Leste. Masya Allah, sempat tinggal di Timor Leste ya karena mengikuti orang tuanya yang kebetulan bekerja di sana. Kemudian besar dan bekerja di Bandung sebagai aparatur sipil negara. Namun beliau saat ini sedang cuti tanpa tanggungan. Kenapa? Karena mengikuti tugas mulia suami ya. Suaminya sedang studi di Universitas Kanazawa di Jepang bersama keempat buah hatinya. Masya Allah ya. Oke, nanti kita akan kenalan lebih lanjut dan ngobrol dengan kakak-kakak kita semuanya. Nah, yang pertama, saya pengen ngobrol dulu nih dengan Kakak Dian atau Teh Dian. Hanya saja sebelum kita ngobrol, saya ingin memberikan video yang berikut ini. Oke, kita saksikan ya video dari Teh Dian dari Singapura. Silahkan.
itu tadi adalah video dari Singapura. Halo Teh Dian, Assalamualaikum, apa kabar? Hai Mbak Hilda, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Singapura mendung, bagaimana Malaysia? Baru mau cek ombak gimana dengan Singapura. Alhamdulillah hari ini cerah ceria. Kemarin sih sempat hujan gitu ya. Sehat Teh, Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Teh, tadi kan ada tayangan video ya di yang Teteh buat ya, itu kebetulan Teh Mhm. Dian yang buat. Itu menarik sekali, Teh. Kemudian saya pengen tahu nih, tadi kan baru video, mungkin teman-teman ada yang ingin tahu lebih detail tentang keadaan pandemi COVID-19 di Singapura saat ini. Boleh nggak disampaikan, Teh? Dengan senang hati. Silahkan. Saya Waktu dan sengaja tempat ya, dipersilakan. saya sengaja mengambil tema menangkal hoax. Karena Mm-mm. kan seperti kita ketahui sampai sekarang COVID itu kan tidak ada obatnya ya, belum ada obatnya. Kemudian salah satu penyebab kita bisa terkena COVID itu ketika imunitas kita turun. Nah, Betul. ketika kita mendapatkan berbagai berita yang tidak tahu apakah itu benar atau bukan ya, akhirnya kan membuat kita panik. Kepanikan itu justru akan menurunkan imunitas. Makanya, nah alhamdulillah saya ingin share pengalaman saya selama pandemi ini di Singapura. Jadi untuk menangkal berita hoax yang akhirnya akan membuat warga panik, jadi pemerintah Singapura memberikan informasi yang aktual, satu sumber kepada semua warga yang memiliki smartphone. Semua kan sekarang siapa yang tidak punya smartphone ya? Jadi semua berita Iya, itu betul-betul. berasal dari satu sumber, dikirim melalui WhatsApp. Bahasa tidak menjadi halangan karena berita ini disampaikan dalam 4 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Chinese, bahasa Cina, dan bahasa Tamil. Jadi apapun Wow. ya, jadi semua punya apa ya, punya chance untuk menerima berita yang aktual, menangkas hoax. Ketika ada misalnya meme atau video atau ya segala macam informasi yang cukup membuat panik, nanti nanti akan ada klarifikasi bahwa itu tidak benar. Begitu Mbak Gilda. Ini keren banget ini Teh, bahkan apa, dengan 4 bahasa ya, jadi tidak ada kendala bahasa untuk memahami update ini. Jadi memang Mhm, betul-betul ini kalau boleh saya tahu Teh ini, bentuknya kan WhatsApp ya, ini mhm. otomatis dikirimkan atau kita harus bergabung di satu grup WhatsApp tersebut dulu biasanya? Biasanya sih jadi kita kita tinggal tinggal klik saja, nanti akan langsung dapat dapat apa, pesan langsung dan memilih bahasa. Ketika kita klik link, jadi kita Oke. pilihan bahasa kita apa dari 4 bahasa itu, jadi nanti akan otomatis. Dari awal sih biasanya suka ada 2 sampai 3 kabar ya dalam sehari. Itu update ketika ada yang suspek, kemudian historinya itu sampai detail. Semuanya, Mmm. sampai dia ada di mana dan bagaimana dia kena positif COVID gitu. Yang tidak dijelaskan hanya nama aja sama ID. Jadi ketika Ini lengkap ja banget ya. jadi, semua orang itu ini case ke-1, ini case ke-2. Misalnya case ke-6 itu linknya ke-1, itu nyambung. Semua orang bisa Oke. tahu. Gitu loh Mbak Tami, maaf Mbak Hilda. Iya iya iya. Berarti ini benar-benar yang akurat ya. Jadi masyarakat justru mendapatkan informasi yang tepat ya. Betul, betul. Dan yang Oke. menarik nih Mbak Hilda, kan Mhm. dalam satu keluarga otomatis ya ada ibu atau anak yang sudah dewasa, punya handphone Betul. juga ya. Nah, Ya. selain itu juga nanti ada berita misalnya breaking news, update apa ya di luar dari yang update si yang terkena COVID gitu kan ya. Nah, itu nanti akhirnya siapa duluan yang dekat handphone akhirnya karena kita kan sedang PSBB waktu itu ya. Kalau di Indonesia PSBB di kami CB circuit breaker. Semua ada di rumah nanti ada kasus ini loh. Terus akhirnya jadi diskusi keluarga itu mengenai pandemi dan ini bagus ya. Kalau kita Mhm sebagai mhm. dewasa ya otomatis kita mengikuti kabar, tapi anak-anak juga Iya. jadi ikut terupdate
Oh, gitu. betul betul. Ini seru banget ya, Teh, ya, karena kayak apa, justru, anak-anak ini mendapatkan info yang akurat dengan bahasa yang Mhm, lebih enak lagi, orang tua juga bisa mhm, berdiskusi dan kita kayak, biasanya kan kalau anak nggak dapat info akurat kan taunya Covid Covid, apa ini Covid, kemudian kenapa aku harus cuci tangan, mereka kan perlu penjelasan detail ya, betul sekali ini. betul. Oh, ini menarik sekali loh di Singapura. Kemudian sekarang kondisinya bagaimana, Teh? Apakah fasilitas umum tadi kan seperti disebutkan sudah mulai buka, kemudian sekolah juga udah masuk ya? Sudah. Jadi dari awal ketika kita, dalam, status PSBB atau CB, Mhm mhm. itu mulai dari tanggal 7 April sampai 1 Juni. Nah, dari situ disampaikan apa-apa saja yang tidak boleh. Nah, Mhm. kemudian nanti sudah disiapkan tahap-tahapnya. Menjelang kita masuk ke new normal. New normal itu fase 3 di Singapura. Dan sampai saat ini kita belum memasuki new normal ini nih Mbak Hilda. Jadi fase 1 seperti yang tadi disebutkan ya dari tanggal 2 Juni sampai 18 Juni, fase 2 19 Juni hingga sekarang. Kita nih sekarang lagi menunggu-nunggu kapan sih fase 3 itu gitu kan. Karena itu betul-betul new normal. Tetapi kegiatan saat ini di fase 2 rumah ibadah masjid sudah terbuka, sudah dibuka. Kemudian juga kalau mall itu memang sudah dibuka sejak fase 1, tapi hanya khusus untuk restoran dan supermarket. Kalau retail yang lainnya baru dibuka pada fase kedua ya. Kita boleh berkumpul nih Mbak pada saat ini fase kedua, kita boleh berkumpul tapi maksimal hanya 5 orang. Jadi di restoran kita bisa dine in karena sebelumnya nggak bisa. Itu aja Mbak. Tapi seru ya 5 orang. Iya, lumayan itu ya, udah lumayan ya, alhamdulillah ya. Tapi justru dengan, apa, tindakan tegas seperti itu, justru ke Singapura ini kan udah jauh lebih menurun ya. Jadi memang kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang tertib juga, malah justru, apa, menekan penyebaran ya. Betul, dan kita merasa aman Heeh. ya. Gitu. Meskipun sebetulnya nih udah 2 minggu itu kasus itu single single digit dan terutama ini kebanyakan ini semua imported case. Jadi sebetulnya di Mmm. community kita tuh boleh dikatakan nggak ada ya gitu. Makanya kita betul-betul menunggu kapan nih fase 3, kapan nih fase 3. Oke, ini menarik sekali Teh ya, mudah-mudahan ya dengan, angka yang semakin menurun, kemudian udah single case dan ya mudah-mudahan benar-benar yang udah nol dan stabil gitu kan, jadi benar-benar bisa dibuka kembali, benar-benar aman gitu ya, alhamdulillah untungnya. Amin Ini amin. benar-benar yang kerjasama pemerintah dengan individu masyarakat ini sangat diperlukan sekali. Oke Teh Dian, terima kasih banyak ya atas info, terupdate dari Singapura tentang COVID-19 ini, nanti kita ketemu lagi di Q&A ya. Terima kasih Oke, banyak Teh terima Dian atas kasih, waktunya ya. sama-sama. Baik, berikutnya yang kedua saya akan memanggil kawan saya dari sama-sama Malaysia nih. Kita akan, cari tahu nih dari Kakak Kia tentang info terupdate COVID-19 di Malaysia. Kita saksikan dulu video berikut ini ya. Oke, halo assalamualaikum Kak Kia, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke, senang sekali hari ini ketemu Kak Kia. Meskipun kita sama-sama Malaysia, kita nggak bisa ketemu dulu ya. Benar sekali. Oke, Kak Kia, ini kan apa namanya, meskipun saya di Malaysia ya, tapi saya yakin informasi dari Kak Kia ini tadi dari video ini pun lebih update ya. Boleh nggak ceritakan lebih detail tentang, keadaan COVID-19 pandemi di Malaysia saat ini? Oke, bismillah. Jadi untuk teman-teman ketahui, Malaysia sekarang ini masih dalam gelombang ketiga.
Jadi kita udah dalam gelombang ketiga dan sejak COVID ini masuk ke Malaysia, itu pemerintah menetapkan kebijakan berupa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan atau istilahnya lockdown ya. Nah, tapi PKP ini itu nggak selalu rata di semua daerah. Jadi misalnya di saya sekarang di Selangor itu PKPB, jadi lockdown bersyarat, boleh keluar rumah tapi dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan di daerah lain seperti yang udah case-nya tinggi kayak di Kedah, nah itu masih PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat Otomatis Lockdown Total gitu. Jadi kebijakan ini itu tergantung dengan case daerah tersebut. Seperti itu kalau di Malaysia. Jadi emang masih gelombang ketiga dan masih lockdown. Oke, ini menarik ya Kak. Tadi saya lihat dari apa? Dari videonya pun apa namanya ada tentang aplikasi ya untuk hoax juga. Ini kan bisa ya dengan aplikasi ini. Boleh ceritakan nggak? Oke, jadi aplikasi ini namanya itu aplikasi My Sejahtera. Jadi ini kayak aplikasi scan barcode gitu. Misalnya saya ke mall pada masa PKP pemulihan, dalam artian kemarin tuh kita sempat di sini cuma 2 digit, sempat 13 orang per hari, 20 orang, sempat seperti itu. Nah, ketika kita udah boleh keluar kemarin tuh pemerintah ngeluarin ke aplikasi namanya My Sejahtera. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita masuk, itu kita harus scan barcode gitu. Nah, kelebihan lagi aplikasi ini, kita tuh bisa mendeteksi, misalnya berapa kilometer dari rumah saya, itu ada yang positif nggak ya? Misalnya kita ke KL, misalnya kita ke mall ini, kita bisa kecek tuh di kilometer, beberapa kilometer daerah kita itu ada yang positif nggak ya? Nah, ini fungsi dari aplikasi ini. Sebenarnya sama seperti Mbak Dian di Singapura, jadi untuk menangkal hoax di sini, itu pemerintah memang membuat satu sumber valid gitu. Jadi ada namanya Telegram pemerintah, nah di Telegram itu pemerintah mengupdate berapa case per hari, informasi-informasi, oh ternyata di tempat ini ada yang positif dan lain sebagainya. Plus juga seperti kemarin gitu ya, sempat ada hoax di PPI gitu, ada yang positif nih di sini, itu langsung ditangkal tuh di grupnya. Ini oh informasi ini hoax loh gitu. Jadi meredam kepanikan ya, karena kan benar ya, benar ketika kata Mbak Dian, kita belum punya vaksin, jadi otomatis media kan sesukanya tuh memberikan informasi. Nah, pemerintah caranya dengan tadi, jadi semua informasi itu terpusat di Telegram resmi pemerintah. Jadi kalau mau tahu info tentang COVID, tinggal buka Telegram. Nah, itu insya Allah valid semua karena itu pemerintah langsung. Seperti itu, Mbak. Oke, ini keren banget nih. Jadi ada aplikasinya, kemudian kita masuk baru, bahkan kita tahu di sekitar kita ada yang positifnya, ada sekitaran kita pun ada pun kelihatan dari situ ya. Jadi kita pun bisa jaga-jaga dan menangkal apa ya, berusaha mencegah penyebaran itu gitu ya. Kalau sekarang kondisi terkininya di Malaysia gimana? Ini kabarnya kan kita memang sama-sama tahu ya sesama Malaysia nih, tapi mungkin teman-teman di luar Malaysia kita nggak tahu bahwa kita sedang PSBB lagi lah istilahnya kalau di Indonesia ya. Si MC kalau lagi ya, ceritain Kak, silakan. Jadi kalau untuk sekolah itu semuanya udah online lagi. Karena sekarang udah lockdown lagi ya. Jadi untuk sekolah itu semua online lagi, dan untuk rentas negeri atau bahasanya rentas daerah kali ya. Nah, itu harus ada surat di sini. Misalnya suami saya kerja di Putrajaya gitu. Nah, itu harus ada surat tuh, karena ntar di perbatasan itu ada polisi yang ngerazia gitu ya. Jadi kalau seandainya ada yang keluar daerah tanpa ada keperluan penting, nah itu siap-siap kena deh. Jadi emang mungkin ini lockdown-nya nggak sekuat seperti PKPD dulu ya, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat, yang emang depan rumah saya pun sering lewat polisi gitu, memang ketat gitu. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu lagi pemerintah, tapi tetap walaupun ini PKPD, walaupun ini lockdown bersyarat, tetap ketika kita ingin rentas negeri atau rentas daerah itu perlu surat juga. Itu sih Mbak. Dan untuk beberapa untuk masuk ke Malaysia sendiri itu memang masih di karantina ya, bahkan negara kita juga belum boleh masuk ya, walaupun itu mahasiswa ya. Nah, dan kalaupun emang keperluan penting dan boleh masuk, itu harus karantina dulu sampai 5.400 ringgitan ya itu saya. Betul. Itu sih Mbak. Ini menarik sekali ya Kak Kia ya, karena memang dibatasi sekali kita yang di dalam, meskipun kita punya permit pun, entah mahasiswa, entah pekerja pun, kita juga nggak bisa keluar masuk dengan mudah, dan itu ada kompensasi yang harus kita bayar ya, karantina, kemudian tes yang memang ya kebetulan seminggu yang lalu pun teman saya masuk juga kena 5.000, lumayan ya. 5.000 itu berapa ya berarti Kak Kia? 17,5 juta ya, sekitar itu ya. Iya.
Tujuh. Iya, lumayan sekali kan gitu kan ya, dan emang tapi memang ini, perlu kerjasama antara pemerintah dengan kita sebagai yang masyarakatnya yang di sini ya, kita pun pendatang pun juga harus mengikuti aturan itu, seperti itu. Makasih banyak ya Kakak Iya tentang, informasinya ini informatif sekali bahwa kita perlu tadi ada cek scan barcode dan segala macamnya. Hampir sama dengan Kak Dian ya, Teh Dian tadi, kita bisa menangkal hoax dengan informasi yang akurat dan kita pun bisa menyampaikan ke anak-anak tentang info akurat itu ya. Oke Kak Kia, terima kasih Nah, banyak ya atas waktunya ya. Nanti kita oke. ketemu lagi ya. Oke, makasih. Bye. Oke, berikutnya saya mau ngobrol dengan teman saya dari Bahrain, Kakak Tami. Sebelum saya ngobrol dengan Kakak Tami, silakan simak video berikut ini ya. Nah, itu tadi adalah sekilas info dari Bahrain. Kak Tami, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Bahrain. Selamat subuh ya. Subuh ya di sana ya. Sehat Kak, cek ombak nih, gimana cuaca di sana? Cuaca di sini masih sudah menjelang autumn, jadi lumayan seger, enak keluar rumah. Tapi ya di sini nggak ada hujan. Hujannya cuma 5 kali dalam setahun. Oke, Masya Allah hujannya bisa dihitung ya 5 kali dalam setahun, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan dia tetap bisa bersyukur dengan kondisi itu ya, Kak Tami ya. Betul sekali. Oke, Kak Tami, tadi kan informasi yang disampaikan Kak Tami tentang kondisi COVID di Bahrain ya yang terkini ya. Masya Allah ini selamat loh, tanggal 1 November udah mulai bisa ini ya di masjidnya ya tadi ya. Baru Sholat, banget nih infonya. sholat zuhur. Itu sebenarnya saya buatnya beberapa hari, seminggu sebelum, dan ternyata setelah dibuat video itu, ada update terbaru, sholat zuhur itu dipospon jadi tanggal 8 November. Jadi saya sekalian klarifikasi di sini. Insya Allah nanti mulai 8 November, masjid sudah bisa dibuka untuk sholat zuhur. Untuk saat ini masih sholat zuhur saja. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, yang penting sebentar lagi ya insya Allah ya. Kalau kondisi terkininya di sana gimana Kak? Tentang apa tadi yang sekarang case-nya gimana, kemudian kondisi di fasilitas lingkungannya seperti apa. Tadi mungkin sudah disampaikan juga di video yang Kak Tami buat, tapi siapa tahu ada informasi yang lebih detail bisa Kak Tami sampaikan. Silakan. Oke, terima kasih Kakak Hilda. Jadi untuk teman-teman lain, mungkin di sini ada yang bukan dari Bahrain dan belum tahu Bahrain itu di mana sih gitu. Bahrain ini adalah salah satu negara GCC yang terletak di antara Saudi Arabia dan Qatar, dan ini ukurannya sangat kecil, terkecil ketiga setelah Maldives dan Singapura. Jadi bisa dibayangkan ukurannya kecil dan penduduknya juga hanya 1,7 juta. Nah, untuk situasi pandemi di Bahrain ini, kita sudah sekitar 8 bulan terlockdown di rumah gitu ya. Kita stay at home, membatasi diri untuk beraktivitas keluar rumah. Namun yang menarik di sini adalah Bahrain adalah salah satu negara GCC yang cukup baik dalam hal penanganan COVID-nya. Kurang lebih sekarang ada sekitar 200, dan ini masih di gelombang pertama ya, sudah mulai menurun case-nya. Yang bagusnya adalah di sini itu termasuk banyak sekali
tes gratis ya, sehingga bisa terkontrol gitu ya, bisa terkontrol. Kurang lebih ada sekitar 1,6 juta tes sampai hari ini per 1,7 juta Oh, jiwa penduduk. Jadi bisa dibayangkan ya, tinggi Masya Allah, sekali angka betul-betul. testingnya. Ini Sama tes juga seperti gratisnya menarik negara-negara. nih. Mhm. Ya, Ini tes jadi gratisnya menarik nih Kak, maaf kepotong tadi. baik. Oke, itu termasuk tes swab seperti itu Kak? Iya, kalau di sini cuman ada tes swab. Oh, Masya Allah, gratis itu. Iya, Ya, iya, dan itu gratis ya. Kita cukup oke. datang ke tempat yang ditunjuk, membawa ID Mm-mm. card, kemudian di swab, dan setelah itu beberapa hari kemudian kita bisa tahu hasilnya dari aplikasi yang bisa diinstal di mobile phone, di apa smartphone masing-masing. Hmm, Eh, yang oke. menarik juga di sini mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang aktivitas ibadah kita di selama di Bahrain Mm-mm. ya. Eh, Meskipun ini adalah kerajaan Muslim ya, cuman memang sangat diperhatikan sekali bagaimana bisa mengontrol kerumunan-kerumunan. Jadi sudah 8 bulan ini kita juga sholat di rumah saja, suami saya menjadi imam, kemudian sholat Idul Adha dan ya sholat Idul Adha juga kita di rumah saja. Sebenarnya itu jadi apa ya? Jadi membuka kembali makna dari sebuah keluarga gitu bahwa suami itu adalah seorang imam. Dan untuk saat ini sholat subuh sudah diperbolehkan di masjid dengan mengikuti protokol kesehatan tertentu seperti memakai masker, membawa sejadah sendiri, juga menjaga jarak sekitar 1 atau 2 meter. Jadi seperti itu, Kak. Ini menarik nih Kak. Ini jadi memang kayak seperti ada hikmah di balik itu ya. Jadi kayak mengembalikan fungsi imam, apa suami sebagai imam di rumah. Terus tadi saya sekilas baca dari video yang Kak Tami buat itu ada bahkan ada waktu masuk ke masjidnya ya dibatasi ya sebelum dan sesudah azan tadi ya. Betul, betul. Hanya 10 menit sebelum dan sesudah azan. Jadi untuk menghindari kerumunan orang. Betul. Dan Oke. perempuan di sini belum boleh ke masjid. Jadi hanya laki-laki, itu pun untuk sholat subuh dan zuhur saja. Dan ini anak-anak pun belum boleh masuk ya meskipun laki-laki ya. Belum, belum. Hanya laki-laki dewasa. Oke. Laki-laki dewasa ini menarik ya teman-teman dimanapun berada, sahabat dimanapun berada, kita memang sedang masa prihatin ya. Jadi jangan khawatir, bukan hanya di tempat kita saja yang nggak bisa sholat di masjid, bahkan di negara yang ibaratnya dekat dengan Arab Saudi pun juga sekarang pun sedang nggak bisa gitu kan. Ini sholat Iya, Jumat pun betul. nggak bisa ya Kak Tami ya? Nggak ada, kita nggak ada sholat Jumat. Jadi sudah 8 bulan sholatnya zuhur saja di rumah. Tapi ya itu tadi hikmahnya kita Oh, bisa Masya sholat Allah. berjamaah bersama-sama ya. Karena mungkin Betul, laki-laki kan betul. sholatnya di masjid. Sekarang bisa menjadi imam untuk keluarga. Iya, Alhamdulillah. ya Allah, alhamdulillah ya Kak ya, di balik semua itu tetap bisa mengambil hikmahnya. Oke Kak Tami, eh, ini menarik nih dari yang Kak Tami sampaikan tadi kan banyak tentang bagaimana aktivitas ibadah. Ini apakah sama dengan yang lainnya Kak? Tadi kan ada aplikasi ya, itu berupa apa Kak? Apakah yang harus di-download seperti yang di Malaysia tadi, atau lewat Telegram atau WhatsApp seperti di Singapura? Boleh ceritakan sedikit nggak tentang itu? Iya, ini Bahrain ini termasuk juga negara yang menggunakan aplikasi ya. Jadi teknologi digunakan semaksimal mungkin untuk menangkal coronavirus ini dengan cara memberikan informasi yang terintegrasi yaitu di aplikasi Be Aware Bahrain. Ini bisa di-download di Play Store. Kemudian nanti ya seperti kurang lebih yang diceritakan Kak Wafi, ketika kita di suatu tempat dengan case yang cukup tinggi, nah nanti akan ada alarm dari aplikasi itu ngasih tahu nih, wah Anda di tempat ini dalam radius sekian ada kasus, berapa kasus gitu. Kemudian juga kita bisa mendapatkan info terupdate dari pemerintah sudah berapa banyak kasus yang terjadi di daerah mana. Kemudian juga tadi hasil dari swab test bisa kita langsung dapatkan di handphone. Jadi tidak usah kembali ke rumah sakit atau ke tempat swab test untuk mendapat hasilnya. Selain aplikasi, kita juga ada WhatsApp chatbot dari pemerintah juga. Oke, ini menarik ya. Jadi pun bisa menangkal hoax juga ya dengan aplikasi itu dapat Betul. informasi yang akurat. Oke, terima kasih sekali ya Kak Tami dari Bahrain. Sehat-sehat di sana. Nanti kita ketemu di Q&A ya. Terima kasih atas waktunya. Baik.
Teman-teman semuanya, sekarang saya ingin ngobrol dengan kawan saya lagi dari Thailand. Siapakah ini? Kakak Ratri. Nah, sekarang saksikan video dari Kak Ratri ya. Silahkan. Oke, itu tadi video dari Thailand. Halo Kak Ratri, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hilda. Sawadika. Ini kemarin kebetulan aku habis nonton film Thailand ya, nggak pernah ya nonton terus Kak Tami tadi ngomong apa sih? Sawadua apa sih? Sawadika itu Sawadika. halo. Ya, sawadika itu halo ya. Pas banget gitu. Lu kemarin nonton ya, jadi agak ngerti lah itu. Bukan bahasa yang tak aku kenali ya. Meskipun nggak ngerti artinya. Oke, Kak Tami, ini menarik nih. Tadi aku ngeliat video dari yang Kak Tami buat tentang kondisi terkini di Thailand. Tentang relawan kesehatan desa. Ini bahkan sampai ke rumah-rumah ya, Kak ya? Iya, benar. Iya. Masya Allah. Ini boleh ceritakan nggak Kak pada prakteknya di sana gimana? Kemudian kondisi COVID-19 di Thailand sekarang gimana? Lebih detail mungkin bisa disampaikan Kak Ratri. Silahkan waktunya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Hilda. Ya, untuk kondisi terkini Thailand, sebenarnya sekarang untuk kegiatan sudah bisa dibilang new normal ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dulunya waktu kami menyebutnya di sini emergency decree itu tidak diperbolehkan, sekarang sudah mulai diperbolehkan mulai bulan akhir Mei sebenarnya. Jadi praktis sebenarnya sudah 7 bulan lah kami mulai menjajaki fase-fase yang sampai sekarang itu sudah mulai diperbolehkan adanya. Kemarin ada budaya Thailand ya, salah satunya namanya Loy Krathong, itu sudah diadakan juga. Kemudian wisuda juga sudah boleh diadakan, jadi berkumpul dalam jumlah banyak itu sudah diperbolehkan gitu. Iya, dan termasuk aktivitas ibadah juga sudah mulai diperbolehkan. Waktu kami Idul Adha, kami juga sudah diperbolehkan untuk mengikuti sholat Idul Adha secara berjamaah gitu. Wah, Masya Allah, itu udah kalau untuk kalau untuk relawan kesehatan desa ini sebenarnya dia itu yang memainkan peran di garda terdepan. Jadi mereka masyarakat umum yang Thailand ini belajar banyak dari kasus SARS dulu. Nah, dari situ mereka mengaktifkan kembali para relawan-relawan yang mereka pekerjakan, mereka berdayakan ya sejak dulu di SARS itu, sekarang mulai diaktifkan kembali ketika terjadi pandemi. Mereka datang langsung ke desa-desa, ke
ke tempat-tempat, ke wilayah-wilayah untuk memberikan edukasi tentang apa sih COVID itu, resikonya apa, dan bagaimana pencegahannya. Termasuk menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Bahkan itu juga tidak hanya relawan kesehatan desa, tapi juga berlaku untuk imigran-imigran yang kalau di Thailand kebanyakan dari Myanmar ya. Itu mereka juga mereka juga menyediakan relawan kesehatan desa untuk mengedukasi imigran dari Myanmar. Begitu, Mbak Hilda. Ini Masya Allah Mbak, benar-benar ya mereka siap ya. Bahkan tadi dari video yang Kak Ratri sampaikan, ini menjadi negara pertama yang maksudnya penanganan COVID-nya ya, bagus ya. Iya, Thailand termasuk negara pertama yang terdeteksi COVID di luar Cina, Mbak Hilda. Soalnya memang Thailand termasuk salah satu kan wisata ya, kalau Thailand kan wisata yang dikedepankan, dan salah satu konsumen wisata terbesar itu adalah Cina. Itu pun yang pertama kali terdeteksi di Thailand sebagai positif COVID itu orang Wuhan yang tapi yang sedang traveling ke Thailand begitu. Itu sejak Januari sebenarnya. Kami sudah ada sejak Januari, sudah ada COVID sejak Januari. Begitu, Mbak Hilda. Justru malah karena wisata yang masuk dari Wuhan langsung ya Mbak, waktu itu kan memang Wuhan yang pertama seperti itu. Oke. Tapi sampai sekarang memang bandara belum buka untuk kebanyakan negara lain, masih sangat ketat untuk menerima negara lain untuk masuk ke Thailand. Nah ini menarik nih, karena kan Thailand adalah, setahu kita kan memang wisatanya ya yang menjadi salah satu unggulannya. Ini bandara masih ketat. Nah kira-kira apakah sudah diperbolehkan dari wisatawan luar negeri ya, ini udah boleh masuk, turis-turis seperti apa, kemudian kalaupun boleh masuk, bagaimana persyaratannya? Karena kalau setahu saya kan udah 0 case ya kalau di Thailand ya. Kalau untuk local transmission, iya kami sudah 0 case. Jadi kalaupun ada penambahan kasus, misalnya teman-teman melihat berita di Thailand ada penambahan kasus, itu kebanyakan dari karantina. Orang Thailand yang masuk untuk bekerja atau punya keluarga di Thailand, orang luar yang masuk untuk bekerja atau punya keluarga di Thailand, atau orang Thailand yang kuliah di luar negeri, bekerja di luar negeri untuk masuk kembali ke Thailand, kan mereka mengalami karantina dulu. Nah dari situ mereka biasanya kasusnya muncul dari situ, jadi bukan dari local transmission lagi. Insya Allah kalau di area di dalam Thailand sendiri sudah sangat aman, insya Allah. Begitu. Nah kalau untuk wisata ya Mbak, itu sebenarnya sudah mulai buka, tapi memang sangat ketat sekali. Kemarin saya mendapatkan berita itu bulan Oktober akhir itu sudah ada beberapa wisatawan dari Cina yang diperbolehkan masuk, tapi memang dengan protokol yang sangat ketat. Bahkan beberapa hari yang lalu sudah ada dari Indonesia, mahasiswa-mahasiswa dan teman-teman dari PPI Thailand itu sudah ada yang bisa masuk, tapi memang persyaratannya sangat ketat dan lumayan, karena yang baru boleh keluar masuk Thailand itu hanya Garuda Indonesia dan harus mengantongi izin dari berbagai kayak embassy yang ada di Indonesia, embassy Thailand yang ada di Indonesia, itu juga harus mengantongi banyak sekali dan harus karantina di hotel yang ditunjuk oleh Thailand, dan itu nggak murah sih. Iya. Jadi harus spend more money. Mirip sama Malaysia tadi ya, jadi boleh masuk, tetapi yang memang punya permit, dan itu pun harus melalui karantina dengan nominal yang sudah ditentukan. Sama ya di Thailand kayak gitu juga. Iya benar, iya sama kayak di Malaysia ya. Oke, ini menarik sekali. Tapi justru dengan kayak gini malah justru ini ya lebih bisa menahan ya penyebaran virus-virus ini dari luar, karena di dalam pun mereka sudah sangat menjaga sekali kan. Sayang ketika ada penyebaran lagi dari luar ya. Ini bagus banget nih informasi yang dari Kak Ratri sampaikan. Tadi ada relawan desa, mereka door to door juga, itu Masya Allah ya, luar biasa. Mereka rela ini kan keamanan COVID ini kan memang mereka sendiri pun akan beresiko kena gitu ya, tapi mereka juga pasti menerapkan protokol itu ya pastinya ya. Iya. Mereka juga dilengkapi dengan APD kok Mbak. Oke, Masya Allah. Ini lengkap banget info dari Kak Ratri ini ya. Terima kasih banyak Kak Ratri ya atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di Q&A ya. Baik, selanjutnya ada kawan saya nih dari Jepang, Kakak Wiwi. Tapi sebelumnya kita saksikan video berikut ini ya.
Oke, itu tadi adalah video dari kawan saya yang berada di Jepang, Kakak Wiwi. Halo Kakak Wiwi, sudah hadir? Halo Kak Wiwi, Assalamualaikum. Kak Wiwi, bisa mendengar suara saya? Halo Kak Wiwi. Iya, saya mendengar. Alhamdulillah. Sehat ya di Jepang? Alhamdulillah Mbak, sehat. Oke, Kak Wiwi, tadi videonya lengkap banget loh dari dengan kondisi saat pertama kali ada pandemi bagaimana, kemudian kondisi WFH, bahkan sekolah. Tadi kalau yang sebelumnya kan ada pembahasan tentang menangkal hoax, aktivitas ibadah, kemudian wisata. Sekarang sama Kak Wiwi tadi infonya banyak tentang sekolah nih. Saya jadi pengen ngobrol tentang bagaimana kondisi anak-anak sekolah di Jepang, kondisi saat ini gimana? Saat kemarin pandemi dan new normal ini gimana Kak Wiwi? Silahkan waktunya Kak Wiwi, dipersilakan. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Jadi di Jepang ini sekarang sudah tahap new normal. Jadi ketika dulu diterapkan status darurat nasional, itu setiap pagi ada pengumuman dari pemerintah. Jadi di luar sana itu ada sound system yang menyatakan bahwa tidak boleh keluar rumah gitu, kecuali terpaksa. Jadi hanya terpaksa saja. Nah, kemudian waktu tanggal 22 Februari itu ada satu orang siswa di sekolah anak saya itu terkena positif COVID karena tertular dari ayahnya yang baru pulang dari Tokyo perjalanan dinas. Nah, pada malam harinya itu kemudian ditetapkan bahwa keesokan harinya sekolah ditutup, kemudian disterilisasi sekolahnya dan anak-anak semua 14 hari di karantina. Ya. Nah, setelah itu ternyata bukan sekolah saya saja. Nah, awalnya anak saya dan beberapa orang tua itu khawatir bahwa dengan ditetapkannya ditutup sekolah, khawatir ada efek membawa corona atau apa gitu. Nah, tapi ternyata merata di seluruh Jepang meningkat secara signifikan sehingga ditutup seluruh sekolah di Jepang gitu. Nah, kemudian setelah ditutup sekolah di Jepang semuanya, sekolah mengirimkan tugas dan kunci jawaban melalui pos. Jadi sekolah mengirimkan kunci jawaban dan tugas PR di pos. Jadi beda dengan di Indonesia, di Jepang itu tidak ada online ya untuk SMP, kecuali beberapa kali untuk anak saya yang SD itu ada online. Jadi selama masa darurat itu tidak ada online sama sekali gitu. Nah, jadi mereka setelah beberapa bulan habis masa PR-nya, kemudian ditambah lagi PR-nya terus aja gitu. Jadi dikirim dari sekolah gitu. Nah, sekarang sebelum itu tanggal 20 April ya, tanggal 20 April sekolah sudah mulai tetapi bertahap gitu. Jadi sekolah dibagi menjadi dua, ada kelompok ganjil dan kelompok genap sesuai dengan absensi siswa. Nah, itu pun masuknya berbeda hari gitu, berbeda hari. Nah, kemudian bertahap dalam satu pekan, kemudian 2 pekan selanjutnya karena di Kanazawa itu 0 kasus, jadi dianggap aman, maka seluruh siswa akhirnya masuk. Nah, bertahap kemudian sekarang sudah masuk new normal, semua siswa sudah masuk seperti biasa, hanya saja kemarin-kemarin itu belum diadakan event yang menghadirkan orang tua ke sekolah. Jadi masih terbatas sekali gitu ya. Nah, kalau sekarang karena memang sudah Jepang ini sudah termasuk yang stabil gitu ya, walaupun masih tetap ada transmisi yang lokalnya di beberapa tempat seperti Tokyo, Nagoya, yang beberapa tempat yang memang masih tinggi, itu tidak diharapkan untuk kita masuk ke tempat yang masih ada tinggi kasusnya gitu. Nah, kemudian kalau sekarang ternyata orang tua sudah diperbolehkan, tapi masih dibatasi, misalnya bapaknya saja atau ibunya saja untuk menghadiri event yang diadakan sekolah. Seperti itu. Oke, ini menarik Kak, ini infonya lengkap sekali. Bahkan tadi ada anak yang kena COVID di sekolah ya? Iya, betul Mbak.
Iya. Ini kemudian sekolah menjadi diliburkan, disteril, dan dikarantina ya anak tersebut Iya, ya. iya, Ini iya. guru-guru pun kemudian akan mengikuti tes swab atau gimana Mbak, kalau yang kondisinya seperti itu? Kalau yang kontak langsung itu iya, di swab gitu, di kontak langsung. Tapi kalau yang tidak kontak langsung ke si anak itu tidak apa-apa. Dan sekarang pun si anak sudah sehat kembali dan memang sudah normal kembali di sekolah, iya. Seperti itu. Wah, ini menarik sekali. Bahkan sudah mulai ada kegiatan di sekolah ya tadi kalau nggak salah Iya, ya. iya, Ini dibatasin ya? Dibatasin nggak Mbak ini? Iya, dibatasi sekali. Jadi ketika ada event di sekolah itu, jadi ada border, jadi ada penghalang, jadi orang tua itu tidak bisa dekat-dekat dengan para anak gitu. Dan memang wajib pakai masker, jadi orang tua dibatasi, kemudian wajib pakai masker, dan di tempat ketika akan masuk itu disediakan hand sanitizer. Oke, ini benar-benar jadi ketat banget ya, karena kan ini kan kondisinya juga bahwa sangat ketat ya. Anak-anak dan di Jepang seperti yang kita tahu kan untuk aturan kan sangat disiplin ya, bahkan anak-anak pun juga setahu saya di Jepang ini kan mereka menerapkan disiplinnya luar biasa ya Kak Ratri ya. Iya. Wah menarik sekali Kak Ratri, maaf loh Kak Wiwi, ya Allah tadi habis ngobrol sama Kak Ratri, maaf ya Kak Wiwi ya. Gak apa-apa. Iya, ini menarik sekali karena ini pembahasan tentang sekolah ini juga cukup sensitif di kondisi pandemi ya, karena seperti yang kita tahu beberapa sekolah pun di negara yang lain pun malah belum masuk gitu kan seperti di Indonesia, bahkan di Malaysia sekarang pun juga sekarang masih kondisinya dirumahkan lagi sejak case tinggi gitu kan. Jadi memang ini menarik sekali. Semoga ya di negara-negara lain yang sekarang sekolahnya masih tutup online, kita tetap bersabar dulu. Yang penting kasusnya turun dulu. Siapa tahu nanti seperti Jepang ya, kasusnya sudah jauh menurun, sudah 0 case, kemudian anak-anak bisa masuk, tetapi tetap menegakkan protokol kesehatan dan keamanan. Makasih banyak Kak Wiwi atas waktunya. Sama-sama Kak. Oke, sekarang kita akan masuk waktu yang ditunggu-tunggu nih. Ada waktu Q&A nih. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, saya akan mulai bacakan pertanyaan yang udah masuk ya. Halo kakak-kakak yang lain, selamat datang di Q&A. Oke, kita sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan untuk Kakak Tami dari Kakak Divinova. Ini dari Mbak Vifta nih. Pertanyaan Kak Tami, apakah ada sanksi khusus bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di Bahrain? Silahkan Kak Tami waktunya. Oke, tentu saja ada. Dan dendanya nggak main-main ya, lumayan mulai dari paling kecil 20 sampai 10.000 dinar. Dengan kurs dinar sekarang 39.000 kurang lebih ada 390 juta rupiah. Ini pernah ada kasus, ada orang yang positif dan dia harusnya diisolasi, tapi ternyata dia malah keluar rumah. Dan tadi kan saya sudah ceritakan ada aplikasi, jadi ketika kita keluar rumah, dipasang gelang di tangan, itu bisa ketahuan aktivitas kemana saja. Dan ternyata sebelum 14 hari berakhir, dia keluar rumah, akhirnya dia kena denda 1.000 dinar itu. Kemudian untuk restoran-restoran yang seharusnya masih tutup, tapi dia membuka restorannya, izin usahanya akan langsung dicabut. Kemudian juga orang yang membuka masker, yang tidak pakai masker di tempat publik bisa kena denda 20 dinar. Jadi lumayan besar ya untuk kurs kita. Ini ya sebagai salah satu ini juga ya, pemerintah juga membuat rules yang sangat ketat. Kita sebagai masyarakat juga tentu harus nurut gitu. Betul. Jadi memang harus ada tindakan tegas supaya masyarakat pun juga ada aturan yang disegani untuk tetap tertib gitu ya. Oh ya, untuk yang tadi sanksi yang orang kena itu tadi itu ketahuannya di mana? Dia lagi makan di restoran atau gimana? Iya, jadi 6 orang ini keluar, mungkin terlihat dari aktivitas dari ininya ya, di aplikasi itu kan dia pakai gelang, dan gelang itu memang harus dipakai selama 24 jam, selama 14 hari. Ternyata dia keluar masuk dari rumah. Jadi dari situ iya ketahuan dia keluar dari rumahnya. Luar biasa ya, kalau misalnya dia makan, restorannya pun juga langsung dicabut gitu ya.
Betul, dan memang tidak Iya. main-main. Udah beberapa restoran ada yang Oh diberlakukan iya. seperti itu. Tapi Oh nggak cuma sekarang kan denda restoran tapi sudah cabut mulai gitu ya? terbuka ya, jadi memang sudah bisa dikatakan mulai berangsur-angsur kembali menjadi new normal. Oke, makasih Kak Tami. Ini saya mau jadi penasaran nih, ngulik sedikit nih ya sama yang lainnya. Kalau di Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand juga sama ya? Ada denda gitu juga nggak sih Kak? Yang lainnya? Ada? Oh, tuh semuanya juga ada ya, luar biasa ya. Jadi emang harus ada peraturan yang tegas ya, supaya kita masyarakatnya Sama juga sama juga terus apa pencabutan izin restoran, pencabutan izin kerja itu juga ada pelanggaran. ya, dan itu memang betul-betul ditindak tegas gitu ya, bukan hanya ancaman, tapi memang betul-betul dipraktekkan ya. Oke, terima kasih sekali infonya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Tadi ada pertanyaan yang masuk, tunggu ya. Nah, dari Kak Amel Teja Pamela. Untuk Mbak Ratri, karena di Thailand sudah ada universal coverage, apakah swab dan pengobatan COVID untuk foreigner di sana free tanpa biaya lagi, Mbak? Nah, ini untuk foreigner nih, gimana nih? Jadi pengen tahu Untuk juga nih. foreigner ya. Heeh. Kalau untuk universal health coverage itu sebenarnya menyamakan ini ya warga negara Thailand dan warga negara asing. Jadi kami yang di sini dikenai biaya yang sama. Jadi tidak ada ini mentang-mentang warga negara asing jadi dimahalkan gitu tuh nggak ada. Jadi kami mau mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Nah, kalau untuk foreigner yang baru masuk itu biasanya tes swab itu sudah di satu paket dengan ASQ itu ini apa namanya hotel yang dipakai untuk karantina, karena di dalam karantina itu nanti akan dilakukan tes swab kalau tidak salah 2 kali. Itu biasanya pembayaran sudah satu paket dengan hotel ASQ tadi. Tapi kalau untuk yang ada di dalam sudah ada foreigner yang sudah ada di dalam Thailand itu sama oke. Apa namanya, kalau untuk yang ada di dalam Thailand itu kalau melapor ke rumah sakit pemerintah itu ada potongan biaya yang di-cover oleh kerajaan. Tapi kalau untuk di rumah sakit swasta itu mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang dari 3.000 baht sampai 14.000 baht, sekitar 1,5 sampai 7 juta gitu. Oke, terima kasih infonya Kak Ratri. Memang ini ya, bagus ya. Jadi kayak mengcover dari yang masyarakat yang memang penduduk lokal dan juga asing pun juga seperti itu ya, terfasilitasi ya. Oke, terima kasih infonya Kak Ratri ya. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari, sebentar, ada nih untuk Kakak di Jepang. Nah, betul dari Mbak Mariatul Kipti ya. Untuk Mbak Wiwi, untuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di Jepang seperti apa ya? Oh iya, jadi kerjasamanya itu berupa jadi tipikal Jepang itu memang taat disiplin ya terhadap aturan. Jadi memang pemerintah membuat aturan maka masyarakatnya akan mengikuti gitu, akan menaati gitu. Walaupun memang ada beberapa yang belum, tetapi terus saja disosialisasikan. Jadi pemerintah ini selalu mensosialisasikan di sekolah-sekolah misalnya cara cuci tangan yang baik bagaimana, terus itu di media-media pun itu setiap harinya itu pasti disosialisasikan. Bisa berupa lagu, berupa tarian yang membuat anak-anak itu menjadi bahagia mencuci tangan gitu. Jadi memang ada lagu khusus untuk cara mencuci tangan yang baik gitu. Ya, kemudian biasanya selain sosialisasi juga di sini budaya seperti norma gitu ya, norma sosial gitu. Jadi kalau misalnya di lingkungan ada orang yang misalnya tidak memakai masker ketika keluar rumah ya, maka itu seperti ada apa ya namanya itu hukuman sosial begitu. Jadi ada yang ngeliatin gitu, pokoknya nggak nyaman gitu. Jadi memang masker di Jepang ini sesuatu yang biasa. Jadi kemana-mana pakai masker, ke shopping dan sebagainya. Jadi memang masyarakatnya juga memang sudah paham gitu ya tentang kesehatan, kebiasaan sehat. Jadi semakin adanya COVID ini semakin ini lagi gitu, semakin disiplin lagi dalam hal kesehatan. Jadi memang Jepang istilahnya lebih landai gitu ya, lebih mudah di apa namanya itu kasusnya lebih bisa ditekan gitu, karena memang masyarakatnya pun memang mau bekerja sama dengan pemerintah untuk bersama-sama ikut menekan.
Nah, seperti di transportasi umum misalnya, jika ada orang yang mau naik transportasi umum kemudian belum bermasker, maka si supirnya akan mengatakan pakai masker dulu baru bisa naik gitu. Kalau belum pakai masker maka tidak diperbolehkan naik transportasi gitu. Begitu pula ke sebuah tempat wisata, jika mau masuk itu harus menggunakan masker, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian ukur suhunya gitu ya. Kalau misalnya aman, suhunya tidak tinggi, maka boleh diperbolehkan masuk seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya Kak ya. Di Jepang ini memang kita tahu kan disiplinnya sangat tinggi ya, dan juga kan sanksi sosialnya pun juga saya rasa Ya, cukup tinggi. betul. Ketika kita nggak tertib malah justru kita sendiri yang Betul, akan jadi yang malu kitanya yang malu gitu. Jadi mendingan tertib ya daripada malu di depan Betul, umum gitu betul. ya. Dilihatin nanti kalau misalnya nggak tertib. Oke, makasih banyak Kak Wiwi, ini juga membuka mata Sama-sama, saya Kak. juga dan teman-teman dimanapun berada bahwa kita nggak perlu nunggu sanksi yang segitu mahalnya, atau kita nggak perlu nunggu semua kesadaran kembali ke diri kita bahwa kitalah yang memulai untuk mengakhiri wabah ini gitu kan ya. Baik, Kak Wiwi dan teman-teman yang lain, ini karena waktunya sudah hampir selesai, saya boleh ya minta closing statement. Kebetulan tadi terakhir Kak Wiwi nih yang ada pertanyaan, jadi boleh nggak Kak Wiwi sampaikanlah pesan kepada sahabat ibu profesional dimanapun berada tentang kondisi COVID ini, bagaimana kita harus menyemangati mereka. Silakan Kak Wiwi. Ya, terima kasih. Teman-teman sekalian, kita sebagaimana kita tahu di seluruh belahan dunia ini merasakan hal yang sama. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar kita. Bekerja sama dengan pemerintah itu lebih baik. Kemudian menyadari bahwa kesehatan diri dan keluarga, kemudian masyarakat itu penting, maka mulailah dari diri kita sendiri. Jadi menjaga diri kita dengan mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan disiplin kita semua, masyarakat semua seluruhnya, semoga Indonesia dan kita semuanya akan hidup normal seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wiwi. Kemudian berikutnya dari Teh Dian. Teh Dian, boleh dong sampaikan pesan kepada sahabat ibu profesional di atas, dimanapun berada, jadi kita bisa tetap semangat menghadapi pandemi ini. Pandemi ini segera berakhir ya. Nah, amin, amin. Itu. kemudian jangan lupa untuk pengalaman kita hidup selama pandemi ini untuk menjadi pelajaran kita, tetap menjaga kebersihan diri, disiplin diri dalam menjaga kebersihan, karena ternyata bila kita melihat ke belakang, apakah itu SARS, apakah itu flu burung, penularannya itu hampir sama ya. Semua tentang cuci tangan, kebiasaan mencuci tangan, kalau pilek kemudian menggunakan masker, kemudian kalau batuk ya bersin ya ditutup, seperti itu. Itu semoga tetap dilaksanakan bagaimanapun suasana dan situasi kita berada. Begitu aja Mbak. Oke, terima kasih Teh Dian. Ini menarik ya, jadi emang kita tuh harus menjaga itu ya. Dari awal kan juga sebelumnya udah disampaikan pesannya, ayo cuci tangan, yuk jaga kesehatan, makan sehat gitu ya. Tapi kan akhirnya santai ya. Betul, emang ini salah satu sesuatu yang sangat sederhana tapi sebetulnya penting, tapi banyak dilupakan. Betul sekali. Betul sekali. Terima kasih Teh Dian ya. Sama-sama. Kak Wafi, berikutnya silakan Kak Wafi. Iya, kita semuanya sama-sama merasakan pandemi dimanapun berada. Kita semuanya sama-sama emang harus di rumah aja, lebih baik di rumah. Yang membedakan kita adalah kita ingin isi pandemi ini dengan apa? Dengan mengkritik pemerintah, atau kita kembalikan fitrah kita lagi untuk kembali ke rumah. Fitrah ayah itu gimana? Fitrah ibu di mana gitu. Nah, jadi apa yang akan kita tuai setelah pandemi itu pilihan masing-masing. Ingin berleleh dengan waktu atau ingin ngisinya dengan banyak hal produktif juga pilihan kita. Jadi pilihlah dengan bijak, mumpung Allah memberi kita waktu untuk di rumah aja. Semoga pandemi segera berlalu dan semoga apa yang akan kita tuai setelah pandemi ini benar-benar membuat kita nggak bakalan menyesal, karena setelah semua kembali normal, mungkin waktu sebanyak ini nggak bakal ada lagi gitu kira-kira.
Ya Allah, Masya Allah, ini terima kasih Kak Wafi ya, Kak Kia. Ini benar-benar yang kita jadi mensyukuri kembali bahwa meskipun kondisi pandemi kita juga harus ada hal yang kita syukuri bahwa kita kembali banyak lagi waktunya di rumah, mengingatkan peran-peran kita di dalam keluarga, kemudian yuk jadilah ibu yang produktif gitu ya. Jadi mau jadi apa saja ini, mau leleh atau produktif, itu pilihan dari kita. Terima kasih Kak Kia ya, atau Kak Wafi. Silahkan berikutnya Kak Tami. Oke, terima kasih Kak Hilda. Rasanya itu tadi statement dari semuanya udah mantap-mantap nih. Ya, kita dalam kondisi seperti ini kita memang harus banyak bersyukur, dan menurut saya dengan kita mengikuti menurut ya dengan apa yang sudah di ruleskan oleh pemerintah, itu juga menjadi salah satu cara kita untuk segera keluar dari COVID ini. Karena mungkin saja untuk beberapa orang yang masih bisa survive, mereka bisa hidup dengan tenang ya, tapi mungkin untuk beberapa orang tertentu yang memang hidupnya bergantung dengan pekerjaan yang dia harus keluar rumah, itu mungkin jadi terkendala. Karena itu dengan kita di rumah aja sebenarnya kita sedang membantu mereka Ya, juga. oke. Masya Allah ya Kak Tami ya. Mudah-mudahan emang segera berlalu ya, ini benar-benar ada hikmah sekali nih kondisi COVID-19 ini ya. Baik Kak Tami, terima kasih. Berikutnya Kak Ratri, silahkan Kak Ratri. Iya, saya seperti sudah disampaikan banyak sekali dari teman-teman yang lain, intinya sama. Saya cuma mau menyampaikan satu aja tagline dari Thailand yang mungkin bisa kita terapkan bersama. Stay home, stop the virus, and save the nation. Gitu aja Mbak. Terima kasih. Oke, ini endingnya keren nih, closingnya nih dari Kak Ratri nih. Oke, baik. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya berterima kasih sekali kepada sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini, sahabat profesional yang sudah hadir, terutama untuk narasumber kita semua hari ini. Ada Tedian dari Singapura, ada Kak Wiwi dari Jepang, Kak Wafi Malaysia, Kak Tami Bahrain, Kak Ratri Thailand. Terima kasih ya atas waktunya dan kesediaannya untuk berbincang hari ini di sini untuk sharing bersama ibu profesional dimanapun berada dan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Nah, saya senang sekali nih, luar biasa sekali topik kita hari ini teman-teman. Kita bisa simpulkan bahwa kita tidak sendirian menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita saling support, kita saling jaga, saling doa, dan kita dukung program pemerintah untuk tetap menegakkan protokol kesehatan dan keamanan dimanapun kita berada. Jadi kita sebagai ibu profesional dimanapun berada, yuk kita sama-sama gotong royong, semua kembali ke kita. Sebagai individu di masyarakat, kita turut andil untuk mengakhiri pandemi ini. Bersikaplah bijak menghadapi masa pandemi ini, tak perlu panik, dan mari kita hadapi bersama. Kita semuanya bisa, kita semuanya kuat. Bismillah ya. Baik, terima kasih semuanya, kakak-kakak. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Profesional yang ke-9. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan obrolan kita hari ini. Saya Hilda dan juga tim Live Series Living Abroad izin undur diri. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam memandu acara ini. Oh iya, jangan lupa saksikan Live Series Living Abroad yang berikutnya tentang teropong wisata. Kapan ya? 5 November 2020 jam 13 waktu Indonesia Barat. Nah, sebagai hadiah kecil untuk para sahabat ibu profesional dimanapun berada, ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Burung-burung terbang indah saat lelah hinggap di genting. Ayo kawan, dukung pemerintah, tetap jaga social distancing. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di event-event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.